Tapi saya kasih tahu, di dunia ini nggak ada susah cari sahabat yang benar-benar setia, tanpa kepentingan, tahu kita, terima kita apa adanya, itu sulit. Saya yakin nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya sukses. 1000% saya yakin itu. Kalau kalian untuk masa depan sendiri aja males, ya sudah, tidak ada yang bisa menolong. Intinya yang bisa menolong diri sendiri adalah diri sendiri. Tentu Tuhan itu pasti nomor satu. Tapi kalau kalian pun tidak mau menolong diri sendiri, tidak mau bertanggung jawab atas masa depan sendiri, tidak ada yang bisa menolong. Oke, selamat datang di acara Bincang Santai Remaja kita pada hari ini ya dengan tema Reaching Your Future with God. Nah, kurang lebih kita akan membahas ke depannya tentang bagaimana sih kita meraih cita-cita kita ke depannya nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung, nanti mau ngambil jurusan apa, mau kerja seperti apa. Nah, di sini adalah momen yang baik untuk kita sama-sama belajar, cari tahu lebih lanjut, dan kita juga ada 3 narasumber utama, yaitu nanti ada Pak Jamial, ada Cilina, dan juga Cirahel. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan secara general nih untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Ko sama Ci, kita panggilnya Koko Cici aja ya, biar lebih enak ya. Ketika mau ambil kuliah, pasti ada beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan. Pasti perkiraan A, B, C. Nah, kira-kira boleh nggak Ko, Ci, untuk sharing pertimbangan apa sih yang biasanya diperlukan ketika mau ambil kuliah? Mungkin dari Ko Jamial dulu. Oke, saya nggak ada persiapan khusus untuk atau teori dari saya ya. Tapi karena sekarang zaman AI ya, kita bisa tanya AI ya. Jadi kita semua bisa lihat lah ya. Tapi jangan khawatir ya. Akhir-akhir ini kan banyak yang viral. Mungkin saya yakin adik-adik juga tahu ya. Banyak yang ngomong, wah nanti cari kerja susah loh. Semua pekerjaan manusia akan digantikan oleh AI. Ya, dan bahkan teknologi ke depan tuh AI dipakai di semua bidang, bahkan termasuk kejahatan ya. Bagaimana kita bisa merekayasa satu kejahatan menggunakan AI ya. Tapi jangan khawatir ya. Anak saya yang pertama saat ini sedang kuliah di Jerman ya. Saya kasih tahu, Jerman negara maju aja sampai sekarang masih membutuhkan tenaga kerja. Ya, Jerman itu kekurangan tenaga kerja. Ya, bahkan bukan hanya Jerman, Singapura, ya, beberapa negara maju, even Taiwan sekarang memberikan beasiswa. Ya, banyak negara-negara maju sekarang justru membutuhkan tenaga kerja. Kenapa? Karena populasi mereka menurun, populasi generasi yang produktif itu menurun, ya. Even di China, ya. Jadi di Jerman saya kasih tahu itu banyak. Nah ini saya kasih tahu ya, kalau kalian mau mau studi di Jerman tapi keterbatasan dana, itu mereka buka program namanya Ausbildung. Ausbildung itu jadi kalian bisa sambil kerja sambil kuliah dibayarin. Ya itu. Jadi jangan khawatir. Oke, sekarang kita balik ke AI ya. AI itu ngomong apa sih kalau misalnya kita mau milih jurusan? Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Ya ini yang paling basic ya. Introspeksi kita, minat kita di mana, talent kita di mana. Kayak saya tadi, saya flashback, saya punya masa lalu ya, masa kecil saya. Saya dari sejak remaja saya hobi komputer. Ya. Saya hobi komputer, hobi baca komputer. Buku-buku komputer saya banyak waktu itu, dan saya sering ke Harko Glodok. Sekarang udah nggak ada. Dulu saya sering ke Glodok. Apa yang saya lakukan? Mungkin anak-anak lain mah ngapain gitu ya di rumah atau main atau main sama temennya. Saya lebih banyak ngabisin waktu itu dengan komputer. Jadi saya ke Harko Glodok, saya cari software-software yang interesting buat saya. And then kemudian zaman dulu bisa copy ya, tapi ini sekarang udah nggak bisa. Zaman dulu tuh kita bisa modal disket,
tahu disket, pernah dengar disket ya? Sekarang udah CD ya. Zaman dulu namanya disket, tempat untuk menyimpan program atau data ya. Jadi modal disket kita copy, kemudian kita bisa pelajarin software itu. Nah, saya hampir setiap hari saya berkecimpung dengan komputer, sehingga akhirnya pada saat saya mau kuliah, saya pikir ya udahlah saya kuliah di, waktu itu belum Universitas Bina Nusantara. Begitu saya lulus baru saya mendapatkan gelar dari Bina Nusantara. Waktu saya masuk pertama kali kuliah di situ masih STMIC, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Bina Nusantara. Ya, sebelum STMIC itu ATK. Ya, itu Bina Nusantara saat ini I think the best the best university ya kalau untuk komputer. Jadi kalau kalian mau ambil komputer, saya pikir kalau mau di dalam negeri ya di Indonesia ya I think BINUS itu udah jadi yang the bestnya, one of the best lah ya. Nah, jadi saya waktu itu ambil kuliah di sana, dan karena saya lulus dan saya sempat mendapatkan IPK yang bagus, jadi saya bekerjalah di bidang IT ya. Jadi yang pertama-tama tuh kalian harus explore, kalian punya minat, kalian punya talent di mana. Jangan ikutin kata orang, jangan juga ikutin kata orang tua. Ini saya cerita flashback saya sendiri, bagaimana dengan anak saya. Anak saya begitu lulus SMA, saya tanya, saya panggil dia Jojo, saya panggil dia Koko. Kok, kamu mau kuliah di mana? Ya, saya mau arahkan dia. Takutnya dia bingung, ya. Dia butuh advice, dia butuh reference dari saya. Tapi saya tidak mengintervensi, ya. Saya tanya, karena saya tahu anak saya ini dia hobinya, sukanya adalah science, ya. Dia sukanya science, bukan yang bisnis gitu. Tadi saya, ya kalau bisnis kan mirip-mirip dengan saya, finance, bisnis saya sekarang udah bukan orang IT lagi, ya. Jadi waktu itu dia bilang dia mau ambil biotek, ya dia mau ambil biotek. Begitu saya dengar dia mau ambil biotek, saya langsung bilang kalau gitu kamu jangan sekolah di sini. Nah, saya langsung bilang begitu, kamu jangan sekolah di sini, karena kamu nggak akan mendapatkan yang terbaik kalau sekolah di sini. Saya nggak ngomong jelek ya. Ada di sini University Biotek, ada di BSD itu ada, ya deket sekitaran BSD Serpong ada. Kemudian kalau nggak salah di Atmajaya juga ada jurusan itu. Tapi masalah begitu setelah kita lulus, kita mau cari kerja di sini susah, ya. Jadi setelah kuliah apa tujuan kita sih? Kita kan mau kerja, ya kan? Kalau seandainya nggak bisa kerja di sini, terus di luar apakah mau terima? Enggak juga. Jadi saya putuskan, saya bilang kamu sekolah di luar, ya. Waktu itu kita searching, ya sama-sama dia searching, akhirnya kita pilihlah Jerman. Jadi setelah dia lulus SMA, dia ambil bahasa Jerman, dia ambil kursus intensif bahasa Jerman. Karena apa? Di sana kuliah semuanya Germany, pakai bahasa Jerman. Ya nggak bisa tuh pakai IELTS, nggak bisa pakai bahasa Inggris. Ya harus pas bahasa Jerman di TOEFL, di Goethe Institute. Ya, di Menteng tuh ada Goethe, jadi harus tes di situ sampai level tertentu, saya lupa level apa, baru dapat visa pelajar ke Jerman. Nah, itu yang saya alamin. Jadi yang pertama, kenalin dulu diri sendiri, minatnya apa, talentnya apa, jangan dengar kata orang, juga jangan ya bukan kita nggak nurut orang tua ya, tapi kita harus ngomong, diskusi kepada orang. Kalau komunikasi kita dengan orang tua bagus, komunikasilah, ya. Saya tuh sukanya ini. Ada quote dari Amerika mengatakan begini, do what you love and love what you do. Ya, kerjakan apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu kerjakan. Itu mulainya dari situ. Kalau kalian tidak bisa nantinya mencintai pekerjaan kalian, waduh itu nanti akan menyesal loh. Banyak dalam pengalaman hidup saya ya, teman-teman saya ataupun teman-teman anak saya, banting setir kuliahnya, pindah ganti jurusan. Nah, itu buang waktu dan buang
uang. Ya. Jadi kenali diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya supaya waktu ini saya persingkat, lakukan riset mendalam. Itu yang tadi saya sampaikan. Ya, setelah kalian tahu minat kalian, talent kalian apa, lakukan riset. Apakah bidang ini tuh lagi dibutuhkan nggak sih? Ya, jangan juga jadi gini. Misalkan kalian punya list of talent, list of interest, ya. Interest kalian apa? Yang pertama tadi, kalau seandainya kalian tahu itu minat itu kita bisa ambil dan itu ada prospek, ya. Saya katakan harus ada prospek juga. Kalau nggak ada prospeknya ngapain? Kalau dokter kan udah pasti. Dokter di Indonesia tuh sangat kekurangan, ya. Indonesia tuh darurat dokter sebenarnya. Satu dokter tuh bisa menanganin sampai ratusan ribuan pasien. Itu kan nggak efektif gitu ya. Nah, dokter tuh sangat dibutuhkan. Beberapa profesi yang lain juga sangat dibutuhkan. Jadi minat dan kemudian kalian harus tahu prospeknya seperti apa. And then yang kedua setelah itu kalian lakukan riset yang mendalam. Jadi begini, kayak waktu saya ngomong ke anak saya biotek kamu harus keluar. Kita research biotek itu negara mana sih yang bagus. Nah, ya cari. Karena kan kalian mau sekolah di luar bingung kan mau kemana kan? Apakah US? Saya nggak setuju US karena kriminalnya terlalu tinggi. Saya sebagai orang tua takut. Pistol di mana-mana dengan mudah, ya. Salah-salah peluru nyasar, ya kan banyak korban peluru nyasar loh, ya. Terus kemudian pertimbangan berikutnya juga biaya. Sanggup nggak biaya di sana kan mahal gitu ya. Nah kalau di Jerman, nah saya open sedikit ya. Kuliah di Jerman tuh sangat-sangat murah, sangat murah. Cuma tinggal biaya hidup aja. Ya kenapa? Satu semester, sekarang anak saya masuk semester 5. Dia hanya membutuhkan satu semester itu paling kalau dirupiahkan dikonversi itu nggak sampai 10 juta. Satu semester, sekitar 6 sampai 7 juta aja. Murah, ya. Tapi standarnya tinggi. Standarnya tinggi, 2 tahun nggak lulus dideportasi. Deportasi loh, ya dipulangin ke negara asal. Ya itu pengalaman anak saya. Ya jadi lakukan riset. Waktu itu kita risetnya begini. Saya pikir gini, banyak perusahaan-perusahaan farmasi itu di negara-negara barat. Nah jadi perusahaan farmasi banyak di negara barat. Kalian tahu waktu pandemi ada perempuan namanya Karina itu kan orang Indonesia, lulusan Indonesia, anak Indonesia yang sekolah di US dan dia menemukan metode menduplikasi vaksin COVID dengan cara yang cepat dan efektif. Dia dapat penghargaan tuh. Nah, itu kemudian farmasi-farmasi besar seperti Pfizer, AstraZeneca, Bayer itu di Jerman, ya kan? Kemudian banyak lah saya lupa ya. Jadi waktu itu kita lakukan research, akhirnya kita putuskan Jerman karena kalau di US saya nggak berani, takut. Jadi akhirnya Jerman, ya. Aussie nggak ada perusahaan farmasi yang top gitu ya. Jadi akhirnya kita pilih Jerman itu ya. Nah yang ketiga, ini kata AI adalah dapatkan masukan dari orang terdekat. Tapi masukan ya kalian boleh tanya saya, boleh tanya Cirahel, tanya Cilina, tanya siapa. Jadi banyak yang kalian bisa akses, tanya. Semakin banyak kalian dapat reference, semakin banyak kalian dapat input, itu semakin kaya kalian nanti dalam mengambil keputusan. Semakin banyak dasar underlying kalian untuk memutuskan yang terbaik buat kalian. Daripada kalian nggak tanya sini sana diem gitu ya. Orang tua juga mungkin sibuk, ada yang don't care, sorry to say ya, ada mungkin orang tua don't care. Ya terserahlah kamu mau ambil apa. Bukan begitu. Ini adalah milestone kalian untuk sukses. Saya tuh sadar betul ya, kesuksesan saya saat ini tentu adalah dari Tuhan. Yang kedua adalah karena kita memang menekuni bidang itu sebelumnya. Kalian bisa bayangkan kalau kalian tidak suka bidang itu, kalian dipaksa untuk ambil itu, kalian akan stres setengah mati nantinya dan bahkan depresi dan bahkan bisa berakhir apa? Yang terburuknya adalah
kalian nggak punya masa depan. Ya, jadi jangan anggap enteng ini. Masukan sebanyak mungkin dari semua pihak itu akan sangat membantu. Ya, yang terakhir, perhatikan faktor eksternal. Nah itu, saya tadi udah loncat ya. Faktor eksternal, biaya. Kalian harus hitung loh, biaya berapa yang dibutuhkan orang tua kalian, kesanggupannya seperti apa. Jadi harus diskusi nih, ya. Biaya kuliah, saya selalu, anak saya yang kedua, talentnya apa? Dia talent menggambar. Bagaimana saya bisa menemukan anak saya yang kedua talentnya menggambar? Pada waktu saya ajak dia traveling. Dia masuk ke kamar hotel, apa yang dia lakukan? Di kamar hotel selalu di mejanya ada note dan ada pensil atau bolpen, benar? Yang dia lakukan adalah dia menggambar. Yang dia gambar itu luar biasa. Dia gambar orang-orang peserta travel. Ini tur kantor saya, jadi saya tahu orang-orangnya siapa. Ada orang kantor saya yang jerawatan, mukanya perempuan, banyak jerawat. Dia gambar persis orang itu dengan jerawat-jerawatnya. Jadi saya tahu, buset, anak saya ternyata jago gambar. Lukisan dia sampai sempat mau dibeli. Sekarang di rumah kita semua lukisan dia. Saya nggak perlu beli dari luar. Irit kan? Ya, tadinya banyak dah. Pokoknya dia jadinya akhirnya seniman, multi talent, bukan hanya menggambar, tapi membuat kerajinan tangan apapun dia bisa. Tadinya dia melukis manga. Nanti kalau mau lihat portfolionya saya bisa kasih. Tadinya dia mau pelukis manga. Tahu manga ya? Kartun Jepang ya. Nah, tadinya dia mau kuliah di Jepang ambil jurusan itu. Tapi akhirnya dia berganti university dari Jepang akhirnya ke Malaysia. Di Malaysia itu ada sekolah seni yang terkenal. Ada yang tahu? Itu dia, The One Academy. Itu di Sunway. Ya, dan itu bener-bener sekolahnya berat, kalian harus siap, stressful, ya, banyak tugas. Di sini tuh kayak Universitas Multimedia Nusantara, banyak tugas. Tapi The One Academy itu luar biasa loh, ya. Orang Jepang aja sampai studinya ke sana juga. Saya ketemu kemarin, saya pas libur long weekend, saya nengokin anak saya karena dia pindahan apartemen, ketemu satu lift temen dia orang Jepang. Saya sempat tanya, kenapa kamu orang Jepang kuliahnya di Malaysia gitu ya kan? Itu artinya sekolah ini bagus ya. Jadi yang terakhir itu tadi perhatikan faktor eksternal, biaya, kemudian bagaimana lingkungan di sana. Kalian survei dulu ya. Jadi survei juga, tahu juga lingkungan di sana seperti apa. Oh, saya bawa ke sana sebelum putusin dia kuliah di sana ya. Jadi 2 tahun sebelum dia kuliah kita ke sana. Yuk kita lihat yuk. Terus kita tur, izin yuk kita request ke sekolahnya, kita tur ke kampusnya, ke sekolahnya, dikasih diizinin, ketemu rektornya, jadi kita ngobrol di situ ya. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan feeling ya, anak saya cocok apa enggak sih sekolah di situ. Nah kira-kira gitulah. Jadi ada 4 faktor tadi. Yang pertama, boleh catat, kenalin diri sendiri ya, gali diri sendiri, introspeksi. Yang kedua, lakukan research. Yang ketiga, dapatkan banyak masukan dari orang lain. Dan yang terakhir, perhatikan faktor eksternal ya. Sementara itu dulu, thank you. Oke, nah itu ya diingat, ada tips and trick dari Coach Jamiel, 4 cara ya supaya kita tahu nih nanti ketika mau kuliah jurusan apa yang perlu diambil, kenali diri ya, research yang mendalam, lalu diskusikan dengan orang-orang terdekat, dan yang terakhir adalah kita perhitungkan banyak faktor eksternalnya, biaya, lingkungan sekitarnya, lalu banyak hal lah pokoknya ya, prospek kerja juga termasuk ya. Oh ya, satu lagi culture ya. Nah, yang paling, ini pengalaman saya dan anak saya, yang paling orang nggak siap waktu sekolah di beda negara adalah culture shock. Culture itu penting ya, jangan sampai kita nggak antisipasi, nggak tahan mental, toto baru sampai di situ. Apalagi dia suka homesick ya. Kalau yang deket banget sama saudara, sama orang tua itu pasti ngalamin homesick. Anak saya, waduh itu udah ngalamin deh, berat banget ya. Bahkan saya juga begitu ngalamin. Saya termasuk papa yang
sentimental. Jadi kalau anak pergi jauh tuh saya rasanya kayak ada yang hilang gitu ya. Nah, jadi itu culture shock, culture itu juga harus dilihat culture di sana seperti apa gitu ya. Oke, thank you kok. Nah mungkin dari Ci Rahel dan Cilina mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pertimbangan apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kuliah? Ya mungkin kurang lebih sama gitu ya. Kalau misalnya saya karena mau mengambil jurusan kedokteran, emang dari awalnya sudah mencari-cari referensi gitu kedokteran mana yang akan diambil, kemudian juga mungkin lebih tanya-tanya ke orang-orang yang sudah ada di jurusan tersebut gitu. Jadi mungkin bukan di universitas yang sama, tapi kurang lebih apa sih yang dipelajari di kedokteran itu, karena yang mungkin kita semua tahu kalau kuliah kedokteran ya jadinya dokter gitu, tapi apa sih yang dipelajari takutnya tidak sesuai dengan minat yang kita ingini gitu sih. Oke. Nah kalau dari Cilina, Baik, kalau tadi 2 contoh ideal ya. Jadi tahu maunya apa, search juga, tanya orang segala macam, saya yang berlawanannya. Jadi saya beda banget. Tadi saya udah bilang, saya awalnya jurusan fisika, passion saya sebetulnya teknik mesin atau teknik kimia. Tapi untuk teknik mesin itu membutuhkan kemampuan untuk menggambar teknik. Nah itu saya anehnya paling lemah. Untuk yang jurusan kimia, saya bagus kimianya waktu saya SMA. Tapi tidak ada sekolah teknik kimia yang baik. Waktu itu saya udah search di UI, itu adanya adalah teknik petrokimia, minyak. Saya nggak minat. Jadi terus terang saya itu tidak tahu saya mau kuliah apa waktu saya mau kuliah. Ya, mau ambil teknik elektro juga kurang kuat saya di elektro. Jadi nggak tahu mau kuliah apa. Kemudian kalau tadi Ko Jamil cerita, ya anak-anak sekarang terus terang mungkin lebih beruntung ya, gitu. Orang tua lebih bisa proaktif, teknologi juga banyak, bisa search di AI dan sebagainya. Kemampuan finansial keluarga saya tidak baik. Jadi cici saya sudah kuliah di swasta, mengambil jurusan arsitektur, dan kita tahu mahal biayanya, sudah di swasta arsitek pula. Jadi saya berpikir saya harus kuliah yang tidak mahal, karena orang tua tidak mampu membiayai. Nah waktu itu terus terang saya apply di IB, Institut Bisnis Indonesia. Bukan karena saya suka, karena saya nggak tahu mau kuliah apa. Saya nggak daftar di manapun, apalagi jurusan teknik karena saya tidak berani. Waktu itu sempat kepikir apakah harus daftar Trisakti, tapi Trisakti kita tahu waktu itu, nggak tahu Ko Jamil juga mungkin tahu lah, zamannya itu suka tawuran. Jadi saya takut kuliah di Trisakti, nggak berani saya. Cici saya kuliahnya di Untar. Ya, kemudian saya nggak daftar. Mama saya nggak bisa bantu apa-apa waktu itu. Mama saya pendidikannya tidak terlalu tinggi, jadi nggak tahu harus daftar segala macam, harus saya usaha sendiri, paling cici yang itu. Nah saya nggak tahu dari mana, tapi memang mungkin jalan Tuhan. Cici saya tiba-tiba bawa satu siang, saya ingat saya udah lulus SMA, dia bawa waktu dulu itu satu buku jurusan di seluruh universitas negeri di Indonesia. Universitas A juga ada jurusan ini, buka ada kodenya tuh, dia kasih ke saya. Lu mau kuliah di mana? Dia bilang gitu. Saya bilang nggak tahu, lu lihat aja, dia bilang gitu. Ada teman saya punya adik itu kuliah namanya jurusan hubungan internasional di Universitas Parahyangan pada waktu itu. Saya tanya dia, jurusan apaan tuh? Saya bilang gitu. Dia bilang, gue juga nggak tahu, dia bilang gitu. Lu pelajarin aja sendiri. Nah waktu itu internet belum seperti sekarang. Saya nggak bisa search itu apa. Cuma saya pikir, iya juga ya, coba aja lah. Dan pada waktu itu kita semua tahu, saya sekolah di Penabur. Waktu itu kita semua tahu kuliah di negeri itu murah. Jadi saya cuma itu aja motivasinya. Ya udah coba aja, nggak ada salahnya dicoba kan. Ya udah saya coba. Saya harus nyebrang. Jadi ujiannya waktu itu dua kali, ujian IPA, ujian yang jurusan IPS, karena saya harus nyebrang. Ya udah saya jalanin aja. Karena IPC waktu itu pilih jurusannya juga harus 2 sosial,
Satu yang berkaitan dengan fisika, saya ambil asal-asalan di IPB. Jurusan pertama yang saya pilih hubungan internasional di UI, jurusan kedua ilmu komunikasi di UI, jurusan ketiga itu kimia, teknik pangan atau apa di IPB. Tapi itu karena syarat aja, saya harus tetap memasukkan. Puji Tuhan diterima. Saya tidak tahu ternyata pada waktu itu kompetisinya cukup tinggi untuk hubungan internasional karena itu jurusan favorit ternyata. Saya tidak tahu sama sekali. Dan terus terang pada waktu itu juga masih ada mitos, yang bukan mitos sebetulnya memang ada kenyataannya juga bahwa keturunan Tionghoa seperti saya itu tidak mudah untuk bisa masuk di Universitas Negeri pada waktu itu, tahun 1996. Puji Tuhan saya masuk. Tapi ya kadang-kadang mau bilang puji Tuhan juga bagaimana ya. Karena ketika masuk, kaget saya 1000%. Karena itu semua dunia yang begitu baru buat saya. Jadi saya mengalami persis yang seperti Coach Jemiel katakan, saya betul-betul berjuang, setengah mati. Ini saya nggak suka, ini saya nggak tahu, segala macam. Tapi saya harus jalani, saya nggak bisa keluar. Ya udah dijalani sampai akhirnya selesai. Ini kalau mau cerita panjang lah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Tapi intinya saya contoh yang tidak baik, tapi saya tidak mau menjadikan itu alasan untuk kalian. Karena apa? Karena zaman sekarang tadi udah dibilang, ada AI, informasi di mana-mana, komputer itu di tangan teman-teman. Ya, zaman saya beli komputer itu susahnya setengah mati. Saya baru punya komputer mungkin udah semester berapa untuk mengerjakan tugas. Ya. Jadi tidak ada alasan, tapi itulah pergumulan yang saya jalani, saya alami, dan dari proses itulah saya menemukan Tuhan. Menarik nih, dimana dua yang sejalan ya udah tahu bagaimana kedepannya mau ngambil apa, tapi Cilina butuh perjuangan yang begitu berat, yang tadi kalau kata Coach Jamiel, do what you love and love what you do, tapi bagi Cilina ini suatu pergumulan yang sangat berat dengan statement tersebut. Nah, oleh karena itu kita next ke pertanyaan berikutnya yang mungkin lebih relate dengan dunia pekerjaan ya. Nah, kalau tadi Pak Coach Jamiel udah menceritakan tentang kisah hidupnya sama tentang anaknya bagaimana ngambil kuliahnya, Cilina juga pergumulan. Nah, mungkin kita dengarkan dari Cirahel ya. Kalau kita tahu nih sebagai dokter itu jadwalnya padat ya Ci ya. Kadang-kadang jadwalnya padat. Apa sih yang dirasakan ketika pertama kali menjadi dokter? Ekspektasi awalnya tuh kayak gimana sih Ci? Jadi waktu lulus jadi dokter pertama kali pastinya happy banget gitu ya. Setelah bertahun-tahun mungkin sudah pada tahu ya kalau kuliah kedokteran itu cukup panjang sampai benar-benar sumpah dokter. Nah jadi setelah sumpah dokter itu sangat lega gitu ya. Jadi ekspektasinya wah ini bisa langsung balik modal nih ya, langsung kerja, langsung balik modal membayar yang sebelum-sebelumnya cukup mahal gitu kuliah kedokteran itu. Nah tapi pada saat mencari kerja juga ternyata cukup ada perjuangan gitu ya, karena yang kita tahu dokter ini tidak ada cutinya ya. Kalau misalnya pasien itu maksudnya selalu datang 24 jam, bisa sakit kapan saja gitu. Jadi dibutuhkan mungkin di rumah sakit yang 24 jam. Jadi jadwalnya itu bukan jadwal seperti orang kerja gitu ya. Jadi bisa bekerja di shift malam, bahkan sepanjang hari kita berada di rumah sakit untuk menolong pasien gitu. Jadi mungkin pada saat itu agak sulit gitu ya mencari pekerjaan yang benar-benar Sabtunya libur atau Jumatnya gitu ya, untuk mencari tetap memegang hari Sabat gitu. Jadi ya cukup pergumulan yang panjang, apply ke mana-mana ya kurang lebih mereka akan menawarkan ya harus bekerja sesuai shiftnya seperti itu. Tapi saya kemudian bergumul ya berdoa kepada Tuhan gitu, bertekad untuk mencari pekerjaan sebagai dokter. Pasti ini sudah Tuhan bantu sampai detik ini, pasti ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mau saya menjadi dokter, pasti Tuhan juga mau saya untuk memegang kebenaran pegang hari Sabat itu. Jadi kemudian suatu saat puji Tuhan ada rumah sakit yang bisa mungkin sebagai manajemennya gitu, jadi office hour juga, tapi diberi kesempatan juga untuk bekerja, untuk mengaplikasikan ilmu sebagai dokter jaga. Jadi puji Tuhan banget karena udah beberapa rumah sakit mungkin yang saya apply atau ke klinik yang mungkin
tidak bisa mereka menerima kalau saya ini Sabtunya tidak bisa hadir untuk bekerja, tapi puji Tuhan di rumah sakit ini ownernya dan direkturnya cukup pengertian dan mungkin ini Tuhan yang bantu dan puji Tuhan saya bisa ada di tempat itu sampai sekarang. Puji Tuhan. Nah ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga ya, di mana ketika kita cari kerja itu ada momen-momen di mana kayak gini ya, pergumulan dari Cirahel ya, di mana satu hari di hari Sabtu boleh nggak kerja ya, istilahnya untuk beribadah ya Ci ya. Nah itu yang menjadi catatan penting juga nih ya, karena Cirahel udah tahu nih bahwa semua proses yang dijalani itu pasti berasal dari Tuhan, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Masa untuk mencari rumah sakit yang hari Sabtunya libur aja kayak gitu istilahnya susah. Tapi puji Tuhan dapet loh ternyata. Nah itu ya, kita sama-sama belajar juga dari hal itu. Nah untuk Pak Jamil ya, pertanyaan yang masih sama, ketika kuliah terus mau kerja, ekspektasi awalnya tuh kayak gimana sih kok? Dan apa yang dirasakan ketika ternyata dunia kerja seperti ini loh kok? Iya, anak-anak saya mungkin beruntung ya, karena kalau saya sendiri sebagai anak, sama seperti Lina ya, orang tua saya bukan yang mampu secara financial gitu ya. Jadi waktu saya kuliah di mungkin tingkat 2 ya, itu karena motor saya pemberian orang tua itu hilang di gereja waktu saya latihan. Saya ingat banget saya latihan piano gitu ya, untuk belajar piano, hilang di gereja. Sejak saat itu saya berpikir, saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah sama orang tua dan saya kasihan, gak tega gitu ya untuk membebani orang tua lagi. Sejak saat itu saya memutuskan, saya sambil kuliah di BINUS, saya sambil bekerja secara part time. Saya cari pekerjaan part time ya. Disitulah saya berusaha berdikari. Titik mula saya berdikari itu pada saat saya tingkat 2 kuliah. Saya tidak lagi menggantungkan biaya kuliah sama orang tua. Jadi saya cari kerja untuk bisa membiayai seluruh biaya hidup saya ya. Dan puji Tuhan ada ya pekerjaan yang bisa freelance ya, walaupun cuma pekerjaan administrasi, tapi saya jalani itu karena saya punya tanggung jawab dan saya punya beban mental sebagai anak. Saya tidak mau lagi menyusahkan orang tua. Dan karena saya punya talent di komputer, akhirnya saya gabungkan kekuatan saya, kemampuan saya dengan saya kuliah di BINUS. Jadi saya akhirnya saya terima tuh les komputer ya. And then kemudian saya bisa dipanggil, zaman dulu inget ya, komputer sering kena virus. Ya mungkin sekarang juga udah ada antivirusnya lah. Kalau zaman dulu mah boro-boro sering banget kena virus. Saya dipanggil, jadi saya terima jasa untuk kayak Ghostbuster untuk bersihin komputer, bersihin virus dari komputer ya. Kemudian saya terima les anak, zaman dulu Microsoft Windows mulai booming, Microsoft Word, saya ngelesin anak. Saya bayangin loh, saya masih kuliah, saya ngelesin direktur, ngelesin orang-orang yang lebih tua, saya ngelesin. Di situ saya dapat income tambahan. And then saya tingkatin terus, saya mulai berbisnis. Bisnis apa yang saya lakukan? Saya bisnis jual komputer, tapi bukan punya toko, tapi saya bisnis bisnis ya, ada order, ada telepon langganan ya saya layanin begitu. Dari saya bisa balik beli motor sendiri, cicil motor kredit, akhirnya saya bisa cicil mobil. Ya. Saya belajar mandiri di situ dan saya kasih tahu ya, apapun yang kalian kerjakan, baik itu kalian belajar selama kuliah dan bekerja, lakukanlah itu dengan passion, lakukanlah itu dengan kesungguhan hati, seolah-olah kalian bekerja untuk Tuhan. Ya, lakukan semuanya itu dengan maksimal. Ya, saya sudah membuktikan kalau kalian mau sukses, tiada cara lain selain kalian betul-betul harus mengerjakan itu secara tuntas, dengan hati dan dengan segenap jiwa dan dengan sekuat tenaga. Maka kesuksesan akan datang. Kalau kalian kuliah males-malesan,
pikir ada orang tua ya yang nge-backup nanti, pikir bagaimana nantilah cari kerja urusan belakang begini. No, kalian harus prepare dari sekarang. Ya, itulah akan menentukan kalian 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya. Itu dipupuk dari sekarang, bukan nanti. Ya. Kalau kalian dari saat ini aja kalian sudah nggak bisa konsisten, persisten, ya. Persisten tuh lebih tinggi lagi daripada konsisten, ya. Kalau kalian nggak bisa persisten, nggak mau menyiapkan mental untuk sukses, ya kalian nggak akan sukses. Jadi kalian bisa sukses adalah karena bukan tiba-tiba, dari mental yang dipupuk, dari kesiapan yang dilatih sejak dini, sehingga bisa membuat kalian sukses. Bagaimana nanti kalian bekerja, itu bisa bertolak belakang. Ya, kenyataan kalian di kuliah dengan kenyataan kalian di lapangan pekerjaan itu bisa berbeda. Dan kalian nanti akan menghadapi lagi dunia kantor, dunia office politik, dunia office yang kadang-kadang ada sikut-sikutan, kadang-kadang harus menjilat atasan dan sebagainya. Itu kalian nanti akan menghadapi lagi. Ya, saya udah berpengalaman. Saya bekerja di total, ya, dari BII sampai di Sinarmas, saya total kerja sudah lebih dari 30 tahun. Mungkin 35 tahun. Jadi saya belum lulus kuliah, saya sudah kerja. Saya kerja di BI itu saya belum lulus kuliah. Ya. Jadi saya sudah mengalami itu. Dari BI saya pindah ke Bank Umum Nasional sampai akhirnya saya di Sinarmas ini yang lama, ya, sampai sekarang. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa kuliah kemudian bekerja, itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalankannya dengan persisten itu, ya. The road to success itu bukan hal yang mudah, tapi the road to success itu adalah suatu perjalanan, ya. Jadi milestone-nya adalah dimulai dari sekarang. Kalian itu sekarang SMA kan, semua kan, ya, remaja, ya, di titik persimpangan yang akan menentukan masa depan kalian. Kalau kalian tidak punya satu foundation yang kuat, ya, kalian belum tentu bisa sukses. Bisa hidup tapi belum tentu sukses. Tapi saya yakin kalian semua di sini mau sukses kan, bener nggak? Setuju? Mau sukses nggak? Belum semua nih, saya bingung. Ada yang nggak mau. Kalau kalian agree dengan saya, kalian semua mau sukses, ya, lakukan dari sekarang, sekolah, kuliah, sampai nanti kerja itu semuanya dengan tekun, ya. Kalau kalian lakukan dengan tekun dan juga bekerja seolah-olah kalian bekerja untuk Tuhan, dan juga kalian bersandar kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, pasti sukses. Ya, itu aja. Oke, nah dengar ya, dimana dunia kerja itu dibilang gampang, enggak loh teman-teman. Pasti ada banyak lika-liku kehidupannya, ya, butuh perjuangan, ya. Oleh karena itu tadi udah dibilang, ya, persiapkan dari sekarang, itu penting loh teman-teman, ya. Persiapkan dari sekarang, lebih awal itu lebih baik, ya. Terus juga dibilang, kerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan, itu penting juga, ya. Nah itu boleh diingat juga. Banyak nih tips and trick dari Coach Jamia, Cirahel, Cilina udah kasih tahu dari sekarang. Nah mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, di mana sesuai dengan tema, ada kaitannya dengan with God. Tadi udah beberapa kali udah disinggung sih sebenarnya, kayak wah cari kerjaan di hari Sabtu libur bisa nggak ya? Pas ketika mau cari kuliah bingung nih mau jurusan apa, ada yang membukakan jalan. Nah boleh kita mulai dari Cilina, karena dari awal udah memberikan clue kalau ada pertanyaan terkait pergumulan dengan Tuhan, itu gimana sih ceritanya? Boleh Ci diceritakan pergumulan dengan Tuhan ketika mau kuliah dan kerja itu kayak gimana Ci? Baik, terima kasih. Mungkin ceritanya mundur sedikit waktu zaman kuliah, ya, karena tadi saya udah menyebutkan saya akhirnya kuliah bukan di jurusan yang sebetulnya passion awal saya, tapi sudah masuk di sana. Jadi seperti tadi Ko Jamia bilang,
You do what you love what you do. Yang pertama saya udah kelewat, nggak bisa lagi. Saya udah di stage yang you must love what you do. Ya, kamu harus mencintai, udah masuk di situ dan saya tidak punya pilihan. Tadi seperti dikatakan orang tua saya secara finansial tidak bisa, jadi saya nggak bisa bilang, Pak, Ma, saya mau pindah kuliah, nggak bisa. Udah, lu stuck aja di situ. Ya, akhirnya ya sudah bergumul. Saya belajar hal-hal yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya harus belajar ilmu politik, saya harus belajar antropologi, saya harus belajar sosiologi, semua yang sangat asing buat saya. Dan disitulah awal saya mulai berlutut berdoa. Karena saya nggak bisa ngandalin siapa-siapa, saya nggak bisa tanya siapa-siapa. Ya, disitulah saya mulai mendekat kepada Tuhan. Saya jalanin kuliah saya, agak malu sebetulnya saya bilang, karena saya kuliah cukup lama. Anak-anak sekarang kalau kuliah, apalagi ilmu sosial 3,5 tahun selesai. Atau kalau ilmu komputer mungkin juga sama, 3 tahun, 3,5 tahun udah dapat gelar S1. Saya kuliah 6 tahun. Kenapa? Ya, dia bilang tuh, buset kuliahnya lama banget. Ya, kenapa? Bandel saya. Bandel kenapa? Saya tuh ikut kegiatan mahasiswa, ngurus kegiatan seminar segala macem gitu ya. Saya senang tuh di himpunan hubungan mahasiswa internasional itu, arrange seminar internasional segala macem gitu, senang saya. Sampai saya di ultimatum sama dosen pembimbing saya, dia bilang saya mau lanjut ke kuliah. Ya, kalau kamu nggak selesai, kamu ganti pembimbing. Saya bilang, jangan dong, Pak. Saya bilang gitu, Mas, jangan dong. Ya udah kamu selesain, dia bilang gitu. Kamu udah tinggal 2 chapter lagi, dia bilang 2 bab lagi. Ya udah, akhirnya saya selesain. Saya lulus, sebelum lulus di akhir-akhir itu ya lagi-lagi jalan Tuhan. Lagi-lagi saya tuh bukan contoh yang baik lah, mungkin Ko Jamial, Cirahel lebih baik lah. Saya tuh nggak tahu mau kerja di mana juga nggak tahu. Ya, kemudian ternyata dosen saya itu kenal dengan salah satu pimpinan di tempat saya bekerja sekarang. Nah, mereka tuh suka cari ya mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang nanti mau direkrut jadi peneliti. Nah, entah gimana yang saya dengar ya dari dosen pembimbing saya, ya mereka ada omong-omong. Saya juga pernah karena terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan itu, saya harus berhubungan dengan kantor saya yang di mana saya bekerja sekarang. Karena mereka sering kali mengadakan seminar internasional. Jadi ada salah satu teman kenal dengan pimpinan itu, dosen saya juga kenal. Terjadilah interaksi itu. Saya sering rapat karena kita minta masukan kepada pimpinan yang sering melakukan seminar-seminar ini. Kita diundang rapat karena teman saya, bukan karena saya. Kita diundang rapat ke kantor di mana saya bekerja sekarang. Nah, salah satu pimpinan itu kayaknya lihat interaksi dengan dia lihat saya gitu ya. Kemudian entah gimana saya nggak tahu, dia kenal dengan pembimbing saya dan dia ngobrol. Itu anak bimbingan kamu? Iya. Dia bilang, udah mau lulus? Iya, sudah akhir sekali, tinggal submit. Oke, kerja di mana itu anak, katanya. Nggak tahu, nanti saya tanyain deh Bu, katanya gitu. Ya udah, saya selesai. Pembimbing saya masih ingat. Dia bilang sama saya, kamu mau kerja di mana? Nggak tahu Mas, saya bilang gitu. Kamu mau nggak kerja di CSIS? Apaan tuh, saya bilang gitu. Saya pernah ke CSIS 1-2 kali cari data lah, karena kantor saya itu dulu punya perpustakaan yang besar sekali. Saya bilang, mau ya kerja situ ya? Iya, kamu kalau mau ditawarin tuh kerja di situ, katanya. Ya bolehlah, karena saya nggak tahu mau kerja apa. Saya nggak mau jadi pegawai negeri. Ya udah, selesai. Saya diminta untuk ke sana, di interview. Puji Tuhan diterima. Nah, bekerja awalnya ya penyesuaiannya banyak gitu ya. Saya juga nggak tahu saya harus kerja apa waktu itu. Mulai melakukan analisa-analisa singkat, menulis opini di koran, mulai dari hal-hal kecil tuh, nulis-nulis opini-opini pendek dengan bantuan senior-senior dan sebagainya. Tapi tadi yang saya mau tekankan dari Ko Jamial juga satu poin yang sangat penting ya. Anak-anak, ini mungkin saya bisa salah, tapi pengamatan saya, seringkali anak-anak muda sekarang ada satu mindset yang agak keliru. Mungkin karena zamannya berbeda ya. Sekarang semuanya serba cepat, gitu ya. Tuntutan itu begitu besar, tapi kita harus quick wins, harus cepat menghasilkan sesuatu. Jadi seringkali ketekunan atau persistence itu yang kurang. Ya, dan itu yang betul-betul kita harapkan dari teman-teman setelah mendengar cerita-cerita kami itu,
Saya rasa itu adalah satu nilai yang tetap harus tertanam di kalian semua. Apapun yang kalian kerjakan, kalian harus tekun. Ya, kalian harus tekun. Baru bisa memberikan hasil. Tidak ada satu hasil yang bisa dicapai secara cepat yang akan bisa bertahan lama. Dan itu yang saya pribadi alami. Saya kerja di tempat ini sudah 23 tahun sekarang. Ya, tidak mudah, ada ups and down. Dan puji Tuhan, tempat di mana saya bekerja itu memang mendorong saya untuk kuliah lagi. Karena pekerjaan kami peneliti. Tidak bisa peneliti itu hanya di level S1. Dan itu kesempatan diberikan, didorong oleh kantor, kita mencari beasiswa, diberikan rekomendasi, diberikan dukungan. Jadi ketika kembali, itu posisinya akan naik menjadi peneliti senior dan sebagainya. Begitu. Jadi dan disitulah nanti prosesnya akan terjadi dari beasiswa itu ya. Itu bukan sesuatu karena ini ada mungkin sedikit saja. Mungkin bayangan teman-teman orang-orang yang dapat beasiswa, saya tidak bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri kalau tidak beasiswa. Lagi-lagi tidak ada kemampuannya, tidak ada kemampuan finansialnya. Beasiswa itu tersedia banyak, tapi kita tahu persaingan juga tinggi. Gitu ya. Nah, untuk beasiswa itu kadang-kadang orang berpikir, oh hanya orang-orang yang sangat pintar yang bisa mendapatkan beasiswa. Saya bisa memberikan testimoni, bukan. Tapi orang-orang yang dan buat saya pribadi, saya punya pengalaman rohani yang sangat luar biasa di situ. Ya, bagaimana memang semuanya ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita berusaha, bagian kita kerjakan. Kalau memang kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan akan berikan. Ya, jadi bukan karena kita pintar, karena saya tahu ada teman-teman yang memang juga berusaha dan jauh lebih pintar dari saya, mereka nggak dapat. Bukan berarti mereka bodoh, tapi ya itu, hidup kita itu ada pengaturan Tuhan dan pengaturan Tuhan itu baik. Gitu ya. Nah tadi kalau Coach Jamil bilang culture shock segala macam, saya ngalamin. Saya orang yang paling homesick di dunia. Kenapa saya sampai baru lulus S3 itu 2020, padahal saya harusnya bisa sekolah lebih cepat. Karena saya selalu nyaman dengan tempat ini, dengan orang tua saya, sehingga saya malas sekali untuk lanjut. Padahal udah didorong untuk lanjut kuliah dan sebagainya. Kira-kira gitu dulu ya, thank you. Oke, thank you Ci. Nah ini ya, bagaimana tadi kata kuncinya adalah ketekunan. Ketekunan untuk mengerjakan apa yang kita cintai, dan satu lagi, jangan lupa tekun mengandalkan Tuhan, tekun bersandar pada Tuhan. Karena tadi contoh-contohnya ya tadi udah disebutkan, banyak teman dari Cilina yang istilahnya pinter, yang rajin belajar tapi tidak dapat peluang untuk bisa bekerja dengan oke lah seperti itu ya. Tapi kita boleh bilang bahwa ini semua karena pengaturan Tuhan ya. Dan tadi udah banyak nih kiat-kiatnya, tips and triknya yang berkaitan dengan kerohanian kita, doa ya, jangan sampai kita lupakan Tuhan ya, apalagi kita mengucap syukur ya. Nah itu juga merupakan hal-hal yang penting ketika kita mau mencapai kesuksesan kita bersama dengan Tuhan. Mungkin dari Ko Jamil atau Cirahel mau tambahkan terkait pergumulan kerohanian dalam mencapai cita-citanya atau dalam mengerjakan sesuatu kayak gitu. Ya, saya kira setiap manusia hidup itu nggak mulus-mulus aja ya, nggak ada shortcut untuk sukses, nggak ada juga hidup yang serba terus-terusan enak di atas gitu ya. Pasti akan ada ngalamin situasi di mana kita bisa down, kemudian kita bisa up ya kan. Tapi pada saat yang paling penting adalah di mana titik pada saat kita merasa kita down, kita mengalami struggling, kita mengalami kesulitan, ingatlah pasti kita akan bisa bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Ya, jangan, saya kasih tahu ya, pengalaman saya nih, saya bekerja 35 tahun, ya 30 tahun lebih. Satu hal yang saya harus katakan kepada kalian, catat ini dari sekarang, tanamkan di kepala kalian. Ya, bersandarlah, berharaplah kepada Tuhan. Karena kalau kalian hanya bersandarkan kepada manusia semata-mata, kalian akan kecewa dan kalian bisa salah.
Karena saya ngalamin di dalam pekerjaan saya di office, ya, orang yang tadinya support kita bisa berbalik arah loh. Yang tadinya deket dengan kita bisa berbalik arah, dia bisa memfitnah kita, bisa ngomong yang lain, bisa ngomong yang jelek tentang kita. Itu kejam, ya. Kalau kita bisa tahu karakter orang tuh ngeri loh. Ada NPD ya, ada orang yang narsis, ada orang yang punya penyakit jiwa, ya, macem-macem loh. Nanti kalau kalian sudah turun ke masyarakat, kalian akan nemukan sendiri. Makanya dari sekarang catat, hanya bersandar kepada Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh bersandar pada manusia, apalagi orang tua kita, sangat perlu. Tapi number one, you seek God first, ya. Karena biar gimana pun Tuhan nggak mungkin kecewain kita. I guarantee you. Biar gimana pun Tuhan gak akan ninggalin kita. Yang ada adalah kita meninggalkan Tuhan. Pada saat di titik terendah kita, ingat, tangan Tuhan selalu terbuka buat kita. Hati Tuhan selalu terbuka, telinga, mata Tuhan selalu ada buat kita. Gak ada manusia, kita punya satu sahabat yang selalu standby setiap saat aja, itu udah puji Tuhan. Haleluya. Tapi saya kasih tahu, di dunia ini nggak ada, susah cari sahabat yang benar-benar setia, tanpa kepentingan, tahu kita, terima kita apa adanya, itu sulit. Tapi Tuhan, Dia pasti mau terima kita apa adanya, dan Dia pasti tahu kita, dan bisa memberikan solusi yang terbaik buat kita. Itu aja dari saya, simple, ya. Jadi jangan pernah khawatir, takut akan hidup ini, karena kalau kalian juga dengar begini juga, nanti kalian jadi takut. Jangan takut, ya, saya katakan, karena saya sudah ngalamin dan saya sudah bisa duduk di sini berkata begini karena saya sudah mengalami. Jadi saya bukan ngomong omon kalau istilah sekarang, ya, bukan omon, tapi saya sudah membuktikan bahwa kita masih ada Tuhan, ya. Dimanapun nanti kalian berada, mungkin kalian, sebagian dari kalian melanjutkan ke luar negeri, jangan takut, ya. Tuhan ada di mana-mana. Dan gereja kita, nah ini pengalaman unik. Gereja Yesus sejati itu ada di mana-mana. True Jesus Church, gereja Yesus benar itu ada di mana-mana. Nah, saya bersyukur loh. Saya punya anak, saya benar-benar bersyukur. Anak saya tuh banyak, bukan saya sombong, ya. Anak saya tuh banyak dipuji orang, ya. Kamu punya anak baik-baik semua, ya. Anak saya yang pertama yang sekolah di Jerman, kalian tahu, pada saat dia mencari university, saya tanya, kenapa kamu pilih Hamburg? Dia sekarang ada di kota Hamburg. Hamburg itu ada di utara, berbatasan dengan Denmark, ya. Kenapa kamu pilih di Hamburg? Karena di situ ada gereja Yesus sejati. Saya senang loh, terharu saya. Anak saya, karena saya bawa selalu dekat dengan Tuhan, dia bisa mencari sekolah kuliah yang dimana di situ juga ada gereja kita. Dan memang di Hamburg itu ada gereja kita, tempatnya bahkan gedung gerejanya adalah salah satu peninggalan Perang Dunia Kedua. Jadi waktu saya ke sana, sekeluarga ke sana, saya naik ke atas, aulanya itu masih kayu-kayu zaman dulu. Masih utuh, peninggalan World War II, dilindungi, itu nggak boleh dipugar, ya. Nah, yang kedua sama, kuliah di One Academy, di situ banyak gereja, apalagi di Malaysia. Waduh, nggak usah khawatir deh, gereja kita banyak sekali di Malaysia, ya. Di One Academy itu di Sunway itu ada 2 gereja Yesus sejati, ada gereja Petaling dan ada gereja Subang, True Jesus Church. Saya ulang weekend kemarin sabat di Petaling Jaya, ya. Jadi itu, kalian usahakan cari satu negara yang ada gereja kita, sehingga apa? Pada saat kalian down, kalian membutuhkan support, ya, dari saudara-saudari seiman, itu kalian nggak akan susah.
ya kalian akan mendapatkan itu. Ya saya bersyukur anak saya yang perempuan yang seniman tuh kuliah di Dewan Akademi. Setiap Sabat itu ada persekutuan pemuda. Nah, kokonya yang di Jerman Sabat penuh, setiap Sabat entar ada kur. Jadi mereka banyak kegiatan dan mereka di situ pertemanannya akan jadi baik. Itu ya kira-kira. Itu tambahan dari saya. Oke, thank you Ko Jamil. Mungkin dari Cirahel terakhir. Oke, ya mungkin sama sih tadi menyinggung tentang homesick gitu ya. Kebetulan kuliahnya juga di luar kota ya, di Bandung waktu itu. Sama sekali belum pernah tinggal jauh dari orang tua. Sekalinya kuliah ya mungkin gak terlalu jauh tapi cukup homesick bagi saya gitu ya. Kemudian sama karena di sana ada gereja Yesus Sejati ya, kemudian pada saat itu kan masih pemuda ya, awal-awal juga mungkin takut untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru di sana gitu ya. Tapi puji Tuhan saudara-saudari seiman di sana, terutama pemuda-pemudanya itu bantu saya gitu ya. Apalagi kuliah kedokteran itu nggak mudah ya, banyak ujian, banyak belajarnya sampai larut malam gitu ya. Tapi pada saat ke gereja gitu ya, ada saudara-saudari seiman yang menguatkan gitu ya, sehingga saya nggak terlalu homesick lah. Jadi ada pada saat saya 6 tahun di Bandung itu ya, puji Tuhan saudara-saudari seiman di Bandung ini mensupport saya gitu juga sih. Itu penting juga sih. Oke, thank you Cirahel atas sharingnya. Thank you Ko Jamil, thank you Cirahel, thank you Cilina udah mau berbagi dengan kita pada hari ini. Ada Q&A. Ada Q&A, tenang saja kok ya. Tapi sebelum kita masuk ke Q&A, ini mungkin menjadi suatu kesimpulan bersama. Kita next slide kok. Nah, ini udah sejalan banget dengan apa yang dibicarakan oleh ketiga narasumber kita. Ya, tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7, di situ tertuliskan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini tips and trick ya, yang tadi udah disebutkan oleh Ko Jamil, Cirahel, Cilina. Semua udah dirangkum dalam satu ayat kita pada hari ini. Pas banget ya. Ini tidak di briefing sebelumnya ayat ini, dan tips and tricknya ini udah dikasih tahu atau belum? Ya, intinya adalah kita tahu. Ya, percaya kepada Tuhan yang pertama. Oke. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya. Lalu yang kedua, jangan bersandar kepada diri kita sendiri. Tadi ya Ko Jamil juga udah ngomong bahwa jangan kita ngandelin 100% manusia. Karena kadang-kadang manusia itu bisa menjatuhkan kita. Tapi ada satu teman, best friend yang akan selalu terbuka dengan apa adanya kita ya, yaitu Tuhan kita. Lalu akuilah Dia dalam segala lakumu. Tadi juga Ko Jamil bilang, Cilina juga bilang bahwa kita kerjakan semuanya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi struggle, kita menghadapi suatu kondisi down, ya kadang-kadang sampai kita bingung nih jalannya mau kemana, kita nemuinnya jalan buntu. Plan A, jalan buntu, plan B, jalan buntu. Ya, akhirnya apa? Kalau kita bersandar sama Tuhan, dibukakan jalan. Tuhan yang akan membukakan jalan supaya kita bisa melalui proses-proses itu. Walaupun berat ya, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera ya. Dan janganlah menganggap diri kita pintar. Karena kalau kita menganggap diri kita pintar ya, kita akan lupa bahwa kita perlu yang namanya Tuhan. Kita perlu bersandar sama Tuhan. Dan ingat, rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Walaupun kita mikir, kenapa sih Tuhan harus memberikan momen-momen buruk dalam kehidupan saya ketika kuliah, ketika lagi belajar, ketika nanti kerja. Tapi ingat, Tuhan tetap menyertai kita selama kita tidak meninggalkan Tuhan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Oke, ini mungkin pertanyaan general pertama ya. Bagaimana jika kita berminat sekali untuk bekerja dalam suatu bidang, namun khawatir karena gajinya nggak banyak? Nah, jadi kita passion banget nih dalam suatu pekerjaan, tapi khawatir nih, gajinya kecil nih. Nah, bagaimana tanggapan dari Koko Cici sekalian? Boleh dari Ko Jamil dulu mungkin, di bagian finance harusnya ngerti nih cara menjawabnya. Iya. Ini very common question. Oke. Tapi satu hal saya ngomong dulu ya, mengenai uang. Ada dasarnya, semua orang nggak akan puas dengan yang namanya uang. Ya, mau
sekarang kalian dikasih UMR, mau kalian dikasih lebih daripada UMR, tetap aja nggak akan pernah puas. Ya, jadi perkaranya sebenarnya bukan uang, karena perkaranya adalah kita bisa puas nggak dengan apa yang kita peroleh saat ini. Saya tadi udah bilang ya, saya tuh awalnya kerja part time, sangat-sangat kecil, dihitung per jam, di absen, ya total berapa jam dikali berapa, kecil. Tapi saya ngelihatnya bukan kecil nilainya, ya, saya ngelihat value-nya di situ, ya, value sama nominal tuh berbeda, ya. Nah di situ saya merasa, ya, saya dikasih segitu, ya udah, saya harus mencukupkan diri saya harus merasa puas, karena sampai kapanpun kalau kita tidak mencukupkan diri kita tidak akan pernah puas. Ya, yang paling penting pada saat kalian pertama kali bekerja, jangan hanya melihat uang. Ini ya, dengerin semua ya. Kejelekan anak sekarang, tadi sempat ada kata instan. Segala sesuatunya mau instan, mau cepat kaya, mau cepat dapat gaji gede. Salah. Apalagi kalau ada orang tua yang ngomong begitu, saya kasih tahu, salah. Saya juga orang tua kok. Saya nggak pernah tuh mentarget anak saya kalau kamu cari kerja harus yang gaji sekian, no. Tapi cari kerja di perusahaan yang bonafit, perusahaan yang bagus, yes. Why? Pengalaman itu tidak bisa dinilai dengan harga. Pengalaman yang kalian dapat tuh tidak bisa dinilai dengan nominal, tapi value-nya yang sangat penting. Kalau kalian bisa bekerja di perusahaan sekelas misalkan bank swasta terbesar saat ini BCA, kalian bisa kerja di BCA walaupun gaji UMR, ambil. Jangan lihat gaji gede, gaji kecil. Kalian bisa diterima kerja di situ aja kalian udah bersyukur. Berapa banyak orang pengangguran cari kerja susah, tapi kalian bisa diterima. BCA itu bukan bank yang sembarangan terima orang loh. Saya tahu persis, very selected, dan tesnya pun gak gampang. Ya, jadi kalau kalian bisa diterima kerja di situ, ambil, jangan lihat nilai gaji. Loh, kalian ini harus berpikir begini ya, harus ada timbal balik. Dia aja belum tahu kerja kita seperti apa, kualitas kita seperti apa, kok kita udah nuntut. Ya, ingat itu. Orang harus membuktikan dulu kualitas dia. You pay peanut, you get monkey. Ya, kalau kita mau mengharapkan gaji gede, kita sadar diri dulu kualitas kita sejauh mana. Kadang-kadang kita nggak sadar diri, kita minta gaji besar, tapi kita kerja males-malesan, kerja nggak sepenuh hati, datang sering telat, pulang sering cepat, sering izin ini itu, banyak alasan. Apa kontribusi kita? Apa yang kita bisa kasih buat perusahaan? Apa yang kita bisa kasih, bukan apa yang kita mau minta. Itu tuh Presiden Amerika. Ada quote seperti gitu. Apa yang kamu bisa berikan kepada negara? Jangan tanya apa yang negara bisa kasih kepada kamu, tapi tanya apa yang kamu bisa kasih kepada negara. Ya, jadi startingnya merasa cukup dulu, merasa puas. Kalian apply lah sebanyak mungkin kalau nanti kerja ke perusahaan-perusahaan yang bagus. Nanti kalian di situ kan bisa pilih. Oh, perusahaan ini saya diterima, ya kan? Tapi saya di situ bakal ada karir. Jadi nilailah di situ intangible benefit yang kalian bisa lihat, yang kalian bisa rasakan, bukan tangible. Tangible nilai money aduh itu mah kalian sekali pakai makan keluar juga, beli Starbucks 100.000 udah habis. Dibandingkan kalian beli Starbucks keliling kan lebih murah. Dibandingkan Starbucks harus 100.000, Starling bisa berapa gelas kamu dapat, ya kan? Jadi itu sebetulnya point of view kita aja, kita mau apa. Jangan gaya gaji gede tapi kualitas enggak. Tunjukkan dulu kualitas kita, dan itu akan
balik kepada kita gitu. Ya itu kuncinya. Jadi kalau kalian tanya bagaimana mengatasi bagaimana persoalan gaji pada saat kalian kerja, gaji is not everything. Ya, saya katakan gaji is not everything. Money is not everything. Ya, memang segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ingat itu, ya. Saya dari awal kerja dari bawah, saya tuh dari bawah. Cuma kayak tenaga administrasi. Ya, tapi perlahan-perlahan Tuhan angkat level saya sampai menjadi presdir. Tapi kalian tunjukkan dulu dong kualitas kalian kayak apa. Masa belum apa-apa mau jadi manajer? Belum apa-apa mau gaji 10 juta, 20 juta, how come? Orang belum bisa melihat kita gitu, kualitas kita seperti what you can give. Tapi kita udah minta duluan. Nah itu ya, jadi kita sebagai orang Kristen kita juga harus fair. Bukan bilang oh perusahaan ini pelit ya, bukan, no. Balik kalau kalian yang punya perusahaan. Kalau kalian dibalik di posisi yang punya perusahaan, ada orang datang apply, lamar. Saya belum tahu kamu kayak gimana, terus kamu minta mahal gaji. Kira-kira kalian mau nggak? Nggak mau kan? Setuju nggak? Jadi itu saya katakan ya, jangan semata-mata hanya melihat gaji, tapi lihat ada peluang apa. Saya kasih tahu ya, peluang itu jauh lebih berharga daripada gaji. Kalau kalian di situ lihat nanti ada peluang, kalian bisa ada karir path yang bagus. Kalian sekarang masuk nanti bisa naik tingkat, naik pangkat, naik level, ini itu bisa dapat bonus. Ya, perusahaan itu bukan semata-mata kasih gaji, ada bonus. Saya kasih tahu di perusahaan saya saat saya menjabat sebagai CEO, orang yang kerjanya bagus, ya bonus bisa 4 kali 5 kali gaji. Saya kasih tahu. Kita berani kasih orang yang bagus bonus yang lebih tinggi. Ya, jadi jangan hanya lihat gaji. Gaji itu cuma satu faktor. Karir, bonus, tunjangan, posisi masa depan. Kalian naik manajer bisa dapat tunjangan mobil dan sebagainya. Itu harus dilihat ke depan. Itu intangible. Oke, sementara itu dulu. Thank you. Oke, thank you kok. Nah mungkin dari Ci Rahel atau Ci Lina mau menambahkan terkait ini, khawatir tentang gaji. Mungkin sedikit tadi tambahkan dari yang disampaikan Ko Jamiel, itu semua udah betul, tapi yang paling ideal kan sebetulnya kita bekerja dengan passion, tadi udah dikatakan ya. Yang paling enak adalah orang yang bekerja, kerjaan itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan buat dia, sampai dia tidak memikirkan berapa yang saya dapat. Saya ingat ada satu dosen saya pernah, waktu saya baru mulai awal-awal bekerja, saya ketemu sama dia cuma bilang begini, Lin, kita kalau kerja itu jangan pikir dulu uangnya. Ya, karena money will follow gitu. Yang penting kamu kerjakan kerjaan kamu dengan senang gitu ya, kamu punya passion di situ, kerjakan dengan baik, money will follow. Ya, jadi masalahnya kalau kita udah orientasinya uangnya dulu, sekarang ini tipe-tipe kerjaan macam-macam ya. Ada kerjaan yang baik, ada kerjaan yang nggak baik. Kalau kita orientasinya udah uang dulu, kita akan sangat mudah terjebak dalam pekerjaan yang tidak baik. Itu aja. Ya, thank you. Oke, thank you Ci Rahel. Cukup? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Karena di sini saya udah mendapatkan begitu banyak pertanyaan. Ini mungkin spesifik deh. Ini ke Ci Rahel dulu. Ci Rahel, kalau misalkan mau menjadi dokter, kira-kira itu butuh nggak sih relasi dengan orang-orang yang berkaitan di dunia kedokteran kayak gitu? Perlu nggak sih sebenarnya Ci? Mungkin maksudnya pada saat mau bekerja gitu ya? Oke. Kalau saat bekerja sih sebenarnya apalagi posisinya fresh graduate gitu ya, baru lulus jadi dokter, ya mungkin itu belum ada pengalaman sama sekali, mungkin jadi lebih sulit ya. Apalagi kalau masih pertama kali jadi dokter, belum ada pengalaman, tapi dari pemerintah sendiri sebetulnya sudah ada program khususnya. Jadi program wajibnya itu setelah kita sumpah dokter itu ada 1 tahun itu internship namanya, jadi magang di daerah-daerah gitu ya. Bebas sih waktu itu, pada saat zaman saya itu waktu itu bisa memilih, tapi
mungkin udah perubahan pada saat ini pemerintah yang menentukan gitu. Jadi sebelum benar-benar terjun langsung ke masyarakat, jadi ada program internship ini dulu. Jadi dan itu wajib. Jadi 6 bulan di puskesmas dan 6 bulannya itu di rumah sakit. Ya, terutama mungkin di RSUD seperti itu. Jadi banyak pengalaman dari yang kita teori di kuliah, nanti kita aplikasikan langsung di rumah sakit tersebut gitu. Jadi mungkin pengalaman itulah yang dilihat pada saat kita apply benar-benar kerja setelah program internship itu. Jadi kalau ditanya butuh nggak sih relasi, sebetulnya relasi itu mungkin lebih ke pengalamannya ya yang dibutuhkan gitu. Jadi benar-benar belajar sebanyak-banyaknya pada saat internship itu, atau mungkin yang pada saat koas itu kan kalau adik-adik tahu koas itu kan ketemu sama dokter spesialis gitu ya pada saat di stase yang adik-adik minati gitu ya, benar-benar fokus, benar-benar tanya sama dokternya seperti itu. Jadi nanti pada saat kita benar-benar bekerja, kita apply-kan semua yang kita dapatkan pada saat kita internship maupun di koas itu. Itu sih lebih ke pengalamannya ya. Oke, berarti sebenarnya semua pekerjaan pun butuh yang namanya relasi. Betul. Ya Ci ya. Biar kita tahu gambaran tempat kerja tuh kayak gimana kurang lebih. Ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkaitan dengan time management. Nah, ini secara general ya. Koko Cici mau nanya dong, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kerja, kuliah sambil dan juga menguduskan hari Sabat. Nah, itu bagaimana Koko Cici? Ya, menguruskan hari Sabat itu kewajiban nomor 1, number one. Ya, jadi itu tidak bisa dikalahkan oleh hal-hal yang lain. Ya, jangan pernah kita mengabaikan itu. Sibuk apapun ya, kita harus utamakan ya, kecuali kita sakit pun sebenarnya sekarang setelah era pandemi kita dimudahkan dengan bisa ikut online. Jadi sebenarnya kecuali sakit yang benar-benar kita nggak bisa bangun dari tempat tidur ya, itu apa boleh buat ya. Tapi kalau sakit biasa kita masih bisa ikut online, kita masih bisa join secara online ya, kita bisa ibadah ya. Jadi sebenarnya kita yang harus komit dulu. Ini bukan soal time management. Kalau bicara hari Sabat itu bicara komitmen, not time management. Ya, time management itu dibutuhkan pada saat kita bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan, karir dengan keluarga. Itu benar, itu time management. Tapi itu pun juga tetap keluarga is number one. Ya, jadi kalau kita mau bikin piramida tertinggi adalah nomor 1 adalah Tuhan. Karena biar gimana pun Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang memiliki kita, Tuhan yang mengatur hidup kita. Nomor 2 adalah family. Pada saat dimanapun ya, kalian harus ingat family itu nomor 1 dibandingkan dengan teman atau yang lain. Jadi kita harus upayakan waktu dengan family dibandingkan dengan teman atau yang lain ya. Dan yang ketiga baru pekerjaan atau karir. Bukan saya bilang pekerjaan itu nggak penting, tapi kalau di leveling secara piramid begitu, ya nomor 1 Tuhan, nomor 2 family, nomor 3 adalah pekerjaan. Nah, soal perkara time management itu balik kepada kita. Jadi komitmen yang kita harus set up dari sekarang. Kalau kalian dari sekarang sudah punya komitmen bahwa setiap hari Sabat saya harus datang, kalian pasti akan upayakan caranya, ya, sebagaimana kalian nggak bisanya, kalian pasti akan upayakan atur. Ya, saya ambil contoh. Setiap kali saya traveling ke luar negeri, sebelum saya traveling saya udah cari nih gereja Yesus Sejati di sana di mana. Ya, waktu saya ke Jerman, waktu saya ke mana-mana, kemarin long weekend saya udah tetepin dulu saya mau kebaktian Sabat di mana nih gitu. Itu adalah komitmen bahwa kita sudah menyediakan waktu untuk Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Bayangin ya, kalau kita mau kan kita bisa aja dong, kapan lagi saya di luar negeri saya mau jalan-jalan gitu, kecuali kita ikut tur yang memang gak bisa digeser waktunya, tapi kita tetap bisa ibadah, doa dan sebagainya sama keluarga gitu ya. Jadi itu number one, komitmen. Kalau soal time management itu kembali kepada komitmen kita. Kita mau seberapa besar mengalokasikan waktu untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, itu tergantung komitmen kita. Tapi secara
prioritas tadi saya sudah sampaikan ya. Thank you. Oke, thank you Coach Jamil. Mungkin dari Rahel, Cilina mau menambahkan? Cukup? Oke. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir yang pas saya baca menarik. Tadi kalau kondisinya Coach Jamil sangat support nih dengan anaknya mau kuliah ini, mau kuliah itu. Terus muncul satu pertanyaan seperti ini. Saya ini IQ-nya pas-pasan. Ya, secara akademik nilainya pas-pasan. Orang tua saya keluarganya sederhana. Dan saya pengen banget punya masa depan yang baik, tapi orang tua saya cuek. Nah, itu bagaimana sayanya itu harus ngapain? Nangkep gak ya kok? Nangkep ya Ci? Keluarganya sederhana, saya dapat nilai pas-pasan, tapi orang tua saya cuek. Nah, itu bagaimana untuk sayanya harus ngapain? Mungkin dari Cilina mungkin atau Kok Jamil lagi? Saya lagi. Bebas, kali ini general. Oke. Kalau menurut saya begini ya. Hidup kita ya, masa depan kita itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ya. Jadi kalau kalian berada di dalam satu posisi yang kok orang tua saya cuek atau saudara kalian cuek, yang penting kalian jangan cuek dengan diri sendiri dulu dah. Ya, kalian yang harus berinisiatif. Ya, saya yakin nggak ada orang tua yang nggak sayang anak. Ya, saya yakin nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya maju. Saya yakin nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya sukses. 1000% saya yakin itu. Tapi kadang sometimes kita harus mengerti mungkin orang tua kurang paham. Mungkin komunikasi orang tua dengan kita kurang masuk. Ya, kurang engage, kurang bonding. Itu saya temuin. Teman anak saya begitu. Nggak deket dia, anak satu-satunya pula loh. Nggak deket sama papanya. Bayangin anak satu-satunya, saya 3 anak. Semuanya saya deket. Hampir setiap hari kita komunikasi video call maupun WhatsApp call. Ya, bahkan saya sama anak yang paling kecil selalu ada kangen-kangenan setiap saya pulang kantor. Padahal udah SMA 1. Saya peluk-peluk dia, karena dia cabi ya, saya suka pipinya saya suka main-mainin. Saya yakin nih ya, kriteria cuek yang kalian maksud tuh saya nggak tahu seperti apa ya. Tapi pada dasarnya saya yakin nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya baik dan sukses. Jadi kalianlah yang berinisiatif, proaktif, kalian mulai dulu ya. Pa, Ma, boleh nggak minta waktu? Sedikit aja saya minta waktu untuk diskusi mengenai kuliah saya ya. Nah disitulah kalian yang inisiatif, karena kalau kalian merasa orang tua cuek, ya udah kalian inisiatif, kalian mau apa? Ngerti nggak? Ini trip dari saya. Kalianlah yang drive. Ma, saya mau begini, saya mau begitu. Bagaimana menurut papa mama? Nah kan kita jadi diskusi, dialog di situ, ya. Nah kalian harus yang paling penting inisiatif diri sendiri dulu. Jadi jangan semua cuek, kalian juga cuek. No, jangan. Ya. Kalau seandainya kalian yang bisa drive, kalian inisiatif, saya yakin akan ada keputusan dari orang tua kalian yang mensupport kalian. Ya, itu aja. Oke, thank you Coach Jamil. Mungkin Cilina mau menambahkan? Sebenarnya prinsipnya sama seperti sudah dikatakan oleh Coach Jamil, tapi intinya tadi di awal saya sudah menekankan bahwa sebetulnya kalian itu tidak punya excuse ya. Orang tua mempunyai pergumulannya sendiri gitu ya. Tapi saya percaya seperti yang dikatakan oleh Coach Jamil, mereka pasti menginginkan anak-anaknya punya masa depan yang baik. Jadi ketimbang kalian menyalahkan, memberikan beban itu ke orang tua, sekarang kalian terekspos oleh semua informasi. Di sekolah juga seperti Gunawan ini kan guru BK, saya rasa bisa juga diajak ngobrol, ya kan? Jadi kalian terekspos oleh berbagai macam sumber informasi, ya. Jadi tidak ada lagi excuse, kalian tidak bisa mandiri cari tahu kira-kira apa yang kalian mau, dan yang kalian mau itu jalannya seperti apa, itu harusnya bisa dicari. Ya, itu bisa belajar dari segala macam, inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Intinya kalian mau atau enggak. Kalau kalian untuk masa depan sendiri aja males, ya sudah, tidak ada yang bisa menolong.
Intinya yang bisa menolong diri sendiri adalah diri sendiri. Tentu Tuhan itu pasti nomor satu. Tapi kalau kalian pun tidak mau menolong diri sendiri, tidak mau bertanggung jawab atas masa depan sendiri, tidak ada yang bisa menolong. Itu aja, thank you. Deci Rahel, cukup. Oke. Mungkin yang terakhir dari segalanya, dari acara ini, tolong Koko Cici kasihkan satu pesan terakhir. Setiap orang harus berbeda. Satu pesan terakhir untuk teman-teman yang ada di sini. Apa yang mau disampaikan supaya teman-teman kita yang mendengarkan saat ini udah bisa prepare dengan baik untuk masa depannya. Satu pesan, satu Kak. Ya mungkin seperti yang tadi adik-adik mungkin udah lebih terbuka ya, tercerahkan gitu ya. Kira-kira gimana sih nanti untuk proses kedepannya, untuk melanjutkan nanti kuliah di mana, terus mau mencari pekerjaan seperti apa. Yang pasti yang kita harus ingat sama-sama, kita mau sama-sama mengandalkan Tuhan ya. Nanti pada saat kita mungkin ditempatkan mungkin tidak di Jakarta, mungkin berpindah kota, berpindah tempat ya, jauh dari keluarga mungkin, tapi kita harus tetap andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Itu aja sih. Oke, mengandalkan Tuhan itu poin pentingnya. Oke, dari Ko Jamil atau Cilina dulu, satu pesan terakhir. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Oke, kalian semua di sini sudah saya anggap dewasa, sudah punya KTP semua kan? Ada yang belum kok. Ada yang belum. Ada yang belum. Masih Bentar kelas lagi 10. mungkin ya. Jadi 16 sampai 18 mungkin ya. Oke. Ya saya anggap lah udah kurang lebih lah ya. Kalian tuh sudah dewasa, more or less ya. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Karena once kalian sudah dianggap dewasa, itu artinya kalian tuh harus sudah bisa mengambil keputusan, mempunyai sikap hidup, mempunyai karakter yang baik ya. Be a man of responsibility. Karena apa? Kalau kalian bisa dimulai dari diri sendiri bertanggung jawab, ingat, kalian nanti juga akan bertanggung jawab terhadap keluarga kalian. Jadi kalian harus memikirkan bahwa hidup kalian itu bukan semata-mata untuk kalian. Hidup kalian adalah nantinya untuk keluarga kalian, untuk bangsa ini, bangsa Indonesia, ya. Karena saya sadar loh, saya bekerja itu sebenarnya saya menafkahi, membantu kehidupan banyak orang loh. Saya sebagai presidir memimpin perusahaan 500 orang, saya bertanggung jawab atas kehidupan mereka. 500 keluarga, kali 2 anak, 1000 orang. Belum kalau yang generasi sandwich generation, dia masih punya tanggung jawab terhadap orang tuanya. Orang tuanya nggak ada biaya hidup. Kita yang harus, saya tuh termasuk sandwich generation. Ya, sampai orang tua saya nggak ada, saya semua yang biayain. Ya, ingat. Jadi kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kita bisa bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kalau kita nggak bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, gimana keluarga kita nantinya? Ya, gimana nanti masa depan bangsa ini? Ya, dimulai dari kita. Ya, walaupun kita sekarang mungkin masih belum terlalu paham, tapi paling tidak ya dari hal-hal yang kecil kita bisa bertanggung jawab, ya. Maka itu akan membentuk karakter kita menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Ya, oke. Thank you kok, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oke, terakhir dari Cilina. Baik, terakhir, masa muda adalah masa yang paling baik ya. Kalau nanti rekan-rekan sudah masuk mungkin usianya Ko Jamia, usia saya, masa mudanya udah hampir masuk kini ke tahap yang fase yang berikutnya ya. Tapi masa muda seperti kalian ini adalah masa di persimpangan. Ya. Apa yang kalian putuskan pada hari ini, termasuk kemana kalian akan studi gitu ya, melanjutkan kuliah, nanti membangun keluarga dan sebagainya, akan menentukan perjalanan hidup kalian. Jadi jangan main-main, ini hal yang sangat penting karena kita bisa melihat banyak contoh ya, orang yang akhirnya memilih persimpangan yang salah, akhirnya menderita seumur hidupnya. Dan jangan sampai ini terjadi. Dan kita percaya kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap pilihan yang kita ambil,
kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan tahu Dia punya rencana atas hidup kita. Jadi setiap kali apa yang kita ingin lakukan, kita di dalam pertimbangan-pertimbangan kita libatkan Tuhan. Ya, itu aja. Makasih. Oke, hari ini akan menentukan hari ke depannya dan kita perlu mengandalkan Tuhan setiap apapun yang mau kita lakukan. Thank you ya teman-teman sudah datang di acara Bincang Santai Remaja kali ini. Semoga informasi yang udah di-sharingkan nih dari ketiga narasumber itu sangat berguna buat teman-teman dan bisa diterapkan dalam keseharian teman-teman. So, ditunggu untuk acara Bincang Santai selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.